Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya pada siang hari ini. Saya memberikan satu renungan singkat di siang hari ini. Apa yang ditakuti oleh kaum intoleran? Saya ulang, apa yang ditakuti oleh kaum intoleran? Ternyata peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika intoleran terjadi di Jawa Barat, lalu pindah ke Sumatera Barat, bahkan berlanjut sampai ke Kediri, Jawa Timur, bahkan juga ada di Kalimantan Barat, Pontianak, dalam hal ini Kabupaten Kubu. Masih banyak tempat-tempat lain seperti itu yang kelompok-kelompok ini intoleran terhadap berbeda, ya, keyakinan, suku, dan lain-lain seperti itu. Tidak melihat kebinekaan sebagai satu hal yang perlu dijaga, ya, dirajut. Nah, apa yang ditakuti oleh kaum intoleran ini? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah yang pertama ya, ancaman simbolik dengan ancaman nyata. Kaum intoleran lebih takut adanya tempat atau rumah yang dijadikan rumah doa. Lebih takut tempat yang disewa itu atau villa itu dipakai untuk kegiatan doa. Lebih takut kalau ada gereja dibangun. Padahal itu semua untuk kedamaian, untuk menyembah Sang Pencipta, bukan bikin gaduh. Semestinya mereka lebih takut kepada lebih takut kepada teroris, bukan orang yang mau berdoa, bukan orang yang mau kumpul untuk bersekutu dengan Tuhan. Teroris, kita masih ingat teroris bom malam Natal, bom Bali 1-2, bom JW Marriott, bom di Tangerang, masih banyak bom-bom lain. Itu yang lebih takutin, makan korban sampai ratusan orang. Itu yang boleh takuti. Nah, lalu yang kedua, zero sum mentality. Apa itu? Maksudnya begini, yang penganut zero sum mentality itu, keberadaan agama lain itu, sekali lagi, keberadaan agama lain itu mengancam, mengurangi kekuatan keyakinan mereka. Yang intoleran ini ya, dianggap ancaman. Berapa sih tempat yang dihadiri oleh orang ibadah itu? Cuma mungkin 20-30, tapi yang geruduk 100 orang, mempersekusi, menggerebek, menghancurkan simbol-simbol agama seperti itu. Ada satu ketakutan tersendiri di situ. Nah, kita lihat bahwa terjadi yang namanya kontradiksi dalam standar moral. Maksudnya apa itu kontradiksi? Prioritas yang terbalik ya. Semestinya kan lebih marah pada rumah ibadah daripada tempat maksiat. Kontradiksi. Lebih toleran terhadap diskotik, panti pijat, klub malam. Lebih permisif pada korupsi, narkoba, kejahatan. Lebih menolerir kekerasan daripada doa yang damai. Terbalik. Ya, yang harus dikhawatirkan, yang harus keras, tentu ya pada kekerasan, narkotik, panti pijat, ya. Tapi yang namanya doa, apa yang mesti ditakutkan, apa yang mesti dikhawatirkan, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa motivasi mereka bukan agama, tetapi pada politik identitas dan kontrol sosial tertentu. Politik identitas seperti itu. Nah, kenapa tempat maksiat itu lebih diterima ya? Tentu ada sampai ke sana kan pikiran kita. Kok tempat maksiat lebih diterima? Menarik juga nih kalau kita perhatikan ya. Saya mencatat ada 3 saja. Kenapa tempat maksiat lebih diterima? 1, tempat maksiat lebih memberikan keuntungan ekonomi. Ada pajak, ada lapangan kerjaan, ya, security-nya ada, OB-nya ada, hampir pajak menguntungkan. Tidak mengancam denominasi ideologis dan dianggap masalah personal ya, pribadi. Nah, sedangkan tempat ibadah dianggap tidak memberikan keuntungan, nggak melibatkan nilai-nilai ekonomis tadi itu. Tempat ibadah dianggap mengancam hegemonis religius, dipandang sebagai masalah komunal. Jadi beda tuh dari sisi ekonominya. Tempat-tempat yang mestinya agak keras ya seperti itu malah lebih gampang diterima seperti itu. Nah, lalu ini menunjukkan bahwa motivasi mereka bukan agama, tetapi lebih kepada politik identitas. Sekali lagi, politik identitas ya, yang kaum intoleran ini. Nah, apa yang kita mau bicara? Apa yang Tuhan
Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang tidak ikut dalam standar ganda ini gitu. Nah, kita lihat apa yang ditulis ya, saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Roma 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, siapapun ya tidak boleh menghakimi supaya apa? Supaya engkau sendiri juga tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghukum dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi itu melakukan yang sama. Kita tahu bahwa hukuman Allah atas orang-orang yang berbuat demikian itu sesuai dengan kebenaran. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi orang-orang yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Apakah engkau sangka atau adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kita nggak boleh menghakimi, karena kita pun juga nggak akan luput dari penghakiman Tuhan. Itu dikatakan oleh Alkitab ya, atau firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Lalu apalagi yang juga ditulis oleh Paulus ya dalam Roma 12 ya ayat 14 sampai 21. Saya hanya mengambil poin pentingnya aja ya, mengasihi mereka yang memusuhi. Kita diajarkan oleh Tuhan kita untuk mengasihi mereka siapapun, termasuk yang gak suka dengan kita, yang menganiaya kita, yang selalu mempersekusi kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Roma 12 ayat yang ke-14 sampai 21 ya. Saya hanya ambil poinnya aja. Mintalah berkat bagi siapa yang menganiaya kamu. Mintalah berkat dan jangan mengutuki. Jangan bersukacita dengan orang yang bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Usahakanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kami diajar untuk tidak membalas hal itu. Dan yang terakhir, apa yang ditulis oleh Rasul Matius ya, yaitu doa bagi mereka yang menganiaya. Matius 5 ayat yang ke-44 sampai dengan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi tugas kami tetap mengasihi mereka, termasuk yang menganiaya kami. Kiranya renungan ini membuat kita semua semakin sadar ya, bahwa hidup itu harus mengasihi orang lain walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, latar belakang. Kita kasihi, kita tolong, saling berbantu, saling bekerja sama, itu akan indah. Dan saya yakin bukan cuma indah, bangsa ini akan semakin kuat. Kan terbukti negara-negara yang pecah karena satu agama dengan agama lain berbenturan, tidak damai di situ. Sekali lagi, tidak damai. Damai itu mahal. Damai itu mahal, nggak bisa dibeli oleh uang. Tidak bisa dibeli oleh uang dan harus diupayakan. Demikian renungan pada siang hari ini, kiranya memberkati kita semua. Yuk kita jaga toleransi itu, saling mengasihi, saling berbuat baik, dan bagi kami yang dipersekusi tetap mengasihi mereka, memberkati mereka. Kiranya mereka juga diberikan semacam pencerahan oleh Tuhan, dan bukan tidak mungkin mereka pun juga bertobat. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Soli Deo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.